Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih sempat melakukan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kemuliaan seperti sekarang. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar public relation, yang beranggotakan Muhammad Ilham Raihan Yusuf, Nur Syafina, dan Nur Nadia Hamka. Untuk lebih mengefisienkan waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi public relation menurut para ahli. Menurut Maria pada tahun 2002, public relation adalah interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan dengan secara terus-menerus, karena public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Adapun menurut Alma, ia mengatakan bahwa public relation adalah kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. Public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Selanjutnya, tinjauan perkembangan public relation di era modern. Di era globalisasi ini, semua hal berkembang secara cepat. Segala usaha yang dilakukan secara manual beralih menggunakan teknologi yang canggih. Begitu juga dengan public relation. Public relation sekarang sudah memasuki era public relation 2.0 atau sering disebut cyber public relation, yaitu adalah realisasi teknologi yang mengubah segalanya, menempatkan orang-orang secara sama dalam proses pengaruh tradisional. Selanjutnya, pandangan teoritis dan profesional public relations. Dalam Kode Etik Public Relation Internasional atau biasa disebut dengan IPRA, yang dikenal dengan Kode Athena, yaitu diterimanya di dalam Sidang Umum Asosiasi Public Relation Internasional pada bulan Mei tahun 1956 di kota Athena, Yunani, dan kemudian diperbaharui di Teheran, Iran pada tanggal 17 April 1968, antara lain yang berisikan pedoman bagi perilaku internasional public relation atau HUMAS. Yang pertama, selalu mengingatkan bahwa karena hubungan profesi dengan halayaknya, maka tingkah laku walaupun secara pribadi akan selalu mempunyai pengaruh terhadap penghargaan pada pelaksanaan profesinya. Yang kedua, menghormati di dalam pelaksanaan tugas profesinya prinsip-prinsip moral, peraturan-peraturan dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak-hak dari setiap pribadi untuk menilai. Selanjutnya, sebagai profesional selalu bertingkah laku dalam keadaan apapun, sedemikian rupa untuk menumbuhkan kepercayaan orang-orang yang berhubungan dengannya. Dan selanjutnya, melaksanakan tugasnya dengan bermartabat. Selanjutnya, pandangan teoritis dan profesional public relation. Dalam penelitian yang diadakan oleh International Public Relation Association atau yang dikenal dengan IPRA pada tahun 1981, diumumkan fungsi public relation, yaitu yang pertama, memberikan konseling yang didasari pemahaman masalah perilaku manusia.
membuat analisa tren, masa depan, dan ramalan akan akibat-akibatnya bagi institusi. Selanjutnya, melakukan yaitu fungsi dari public relation. Fungsi utama dari public relation adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Menurut Onong Ujana Effendi, merumuskan bahwa fungsi dari public relation adalah yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan humoris antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Yang keempat, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Selanjutnya yaitu tujuan dari public relation. Tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu ataupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Menurut Rosadi Rusian, tujuan dari public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, itu mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Menurut Dana Jaja, tujuan dari adanya public relation dibagi berdasarkan kegiatannya. Adapun pembagian dari kegiatan public relation yaitu yang pertama, internal public relation. Tujuan public relation berdasarkan kegiatan internal relation yaitu mencakup yang pertama, mengadakan suatu penilaian terhadap sikap, tingkah laku, dan opini publik terhadap perusahaan. Yang kedua, mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang sedang dijalankan. Yang ketiga, memberikan penerangan kepada publik, karyawan mengenai suatu kebijaksanaan perusahaan yang bersifat objektif serta menyangkut kepada berbagai aktivitas rutin perusahaan. Yang keempat, merencanakan bagi penyusunan suatu staf yang efektif bagi penugasan yang bersifat internal public relation dalam perusahaan. Yang kedua itu ada external public relation. Tujuan dari public relation berdasarkan kegiatan external relation dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Secara praktis, tujuan dari external public relation yaitu menyelenggarakan komunikasi yang efektif di mana mempunyai sifat informatif dan persuasif, guna memperoleh dukungan publik ataupun juga merubah pendapat publik sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Peran ideal yang harus dimiliki oleh praktisi humas atau public relation practitioner dalam suatu organisasi atau instansi berupa yang pertama, menjelaskan tujuan-tujuan organisasi kepada pihak publiknya. Tugas tersebut akan terpenuhi dengan baik apabila public relation bersangkutan lebih memahami atau meyakini pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, bertindak sebagai radar, tapi juga harus mampu memperlancar pelaksanaan public policy-nya. Jangan sampai pesan atau informasi tersebut membingungkan atau menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang tidak jelas arahnya, sehingga pesan-pesan akan menjadi sulit untuk diterima oleh publik. Yang ketiga yaitu pihak public relation atau humas harus memiliki kemampuan untuk melihat ke depan atau memprediksi sesuatu secara tepat yang didasarkan kepada pengetahuan akan data atau sumber informasi aktual dan faktual yang menyangkut kepentingan organisasi.
Peran public relation menurut Rozier antara lain yang pertama itu sebagai penasihat ahli. Orang praktisi public relation yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Yang kedua sebagai fasilitator komunikasi. Dalam hal ini, praktisi public relation bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Yang ketiga sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Peranan praktisi public relation dalam pemecahan masalah persoalan public relation ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi, baik sebagai penasihat atau advisor hingga mengambil tindakan eksekusi atau keputusan. Baik, sekarang selanjutnya itu kedudukan PR atau public relation pada suatu organisasi. Kedudukan public relation dalam suatu organisasi, baik organisasi dalam bentuk instansi, perusahaan, ataupun suatu badan. Secara umum, public relation mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan public relation secara organisator jelas harus berada sedekat mungkin dengan pimpinan utama dan di atas bagian-bagian yang ada dalam perusahaan itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa public relation sesuai fungsinya adalah sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi, khususnya dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan publik-publik yang berada di dalam, dan umumnya dengan publik-publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Selain itu, public relation Lanjut, menurut Johnton Dowijojo, bila humas diakui sebagai bagian jajaran kebijakan pimpinan, maka humas harus berada langsung di bawah direksi. Morrison, seorang pakar humas, dengan sangat tepat menguraikan kedudukan humas dalam konteks organisasi atau perusahaan. Menurutnya ada 3 hal yang turut menentukan eksistensi departemen humas pada setiap perusahaan, yaitu yang pertama, ukuran organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang kedua, nilai atau arti penting fungsi humas bagi manajemen, yang ketiga, karakteristik organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, public relation dan TIC. Public relation pada masa-masa sebelumnya digunakan untuk orasi, diskusi, debat terbuka, kampanye, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan propaganda politik. Namun, pada perkembangannya, public relation digunakan berbagai perusahaan untuk hubungan dengan masyarakat yang berkaitan pada kegiatan ekonomi, seperti kegiatan promosi, pemasangan iklan, kerjasama dengan pihak lain, dan sebagainya. Kemudian hal penting yang harus dilakukan pelaku public relation, perhatikan dalam menggunakan teknologi komunikasi yang sedang berkembang ini adalah menggunakan teknik yang lebih kompleks dan lebih kreatif, seperti annual report, press releases, telekonferensi, news conference, konferensi pers, advertorial, public tour atau orasi langsung, dan lain-lainnya. Komunikasi merupakan nafas kehidupan dalam masyarakat. Semua masyarakat yang ada di dunia ini menggunakan komunikasi dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Komunikasi adalah penyampaian peristiwa pesan dari sumber atau komunikator kepada penerima atau biasa disebut komunikan melalui tahapan proses media atau alat sehingga menimbulkan efek atau pengaruh. Untuk mempermudah proses komunikasi, maka manusia selalu berusaha dengan menemukan atau mengembangkan atau berinovasi dengan berbagai teori dan teknologi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.